Bolak-balik diperiksa polisi namun tidak juga membuat Firly Bahuri mendekam di balik jeruji besi. Desakan penahanan atas Firly sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo sebelumnya dijawab oleh Kapolda Metro Jaya dengan alasan kasus Firly hingga kini masih terus berkembang. Pada 27 Desember 2023 lalu, Firly Bahuri diperiksa untuk ketiga kalinya sebagai tersangka penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski sudah bolak-balik diperiksa, namun Firly belum juga ditahan. Seolah menangkap keresahan dan desakan penahanan Firly Bahuri, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto pun buka suara dan membeberkan alasan mengapa Firly tak kunjung ditahan. Irjen Karyoto menyebut menahan seorang tersangka memang hal mudah. Namun kasus yang menjerat Firly hingga saat ini masih terus berkembang. Untuk menahan orang itu kan kita punya taktik dan strategi. Karena ini kelihatannya perkaranya berkembang. Kalau berkembang nanti kami tidak mau dikatakan nyicil perkara. Ya, kalau nyicil perkara itu saya punya terhadap satu tersangka punya 4 tuduhan. Satu saya selesaikan, nanti mau habis saya tambah satu lagi. Itu tidak boleh asasnya. Ya. Kita tidak adil terhadap perlakuan kepada tersangka ini. Makanya kita kumpulin dulu, baru nanti kita jadikan satu. Ya. Kita perlu taktik dan strategi yang tepat sehingga nanti kita jangan buang-buang waktu dan jangan sampai kita juga menghukum orang berlebihan. Mantan Ketua KPK Abraham Samad pun heran karena Firly Bahuri tak kunjung dibui. Apalagi kasus pemerasan yang dilakukan Firly tergolong kasus yang paling tinggi derajat kejahatannya. Kok bisa sampai hari ini Firly belum dilakukan penahanan? Padahal sebenarnya menurut saya setelah selesainya pra-peradilan Firly ditolak, harusnya ya, walaupun itu tidak ada kaitannya Mbak ya. Menurut saya tidak ada kaitannya dengan pra-peradilan. Bahkan menurut saya pihak kepolisian sudah bisa melakukan penahanan sebelum ada putusan pra-peradilan juga. Itu sudah menjadi sesuatu yang wajib dan seharusnya dilakukan menurut saya. Tapi sampai detik ini kita lihat itu belum dilakukan. Padahal menurut saya ini berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena kalau kita lihat kejahatan yang dilakukan Firly, kalau kita lihat tingkatannya ini kan salah satunya misalnya pemerasan, kemudian gratifikasi, penyuapan. Kalau kita lihat di dalam klasifikasi kejahatan korupsi, kasus pemerasan itu paling tinggi derajat kesadisannya. Pada pemeriksaan ketiga, Firly sempat dicecar dengan 22 pertanyaan selama kurang lebih 11 jam. Pertanyaan terkait sejumlah aset yang tidak masuk LHKPN, termasuk apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Seperti diketahui, pada 22 November 2023 lalu, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapan status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 November 2023. Pada sidang putusan yang digelar Selasa 19 Desember 2023, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Imelda Herawati menyatakan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Firly. Hakim juga mengabulkan eksepsi pihak Polda Metro Jaya dan menyatakan status tersangka Firly Bahuri adalah sah. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.